Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Memasuki ruangan, hadirin dimohon berdiri. Pada hari Kamis, tanggal 8 Juli tahun 2021, dibuka dengan mengajak hadirin bersama-sama membaca basmalah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Sadaqallahul azim. Aku berdiri jadi pandu ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sama kita semua bangun Indonesia, berikan baktimu untuk nusa bangsa, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berasas Pancasila kita berkarya di Mahkamah Agung. Kami wujudkan keadilan untuk semua bagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Bapak Dr. Haji Abu Hurairah SHMH. Yang terhormat, yang mulia Bapak Ibu para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Yang kami hormati para Ketua Pengadilan Agama Makale, Masamba, Belopa dan Malili. Yang kami hormati para Wakil Ketua Pengadilan Agama Palopo, Makale, Masamba, Belopa dan Malili. Yang kami hormati Bapak Ibu pendamping dari Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Yang kami hormati para peserta diskusi hukum dari Pengadilan Agama Palopo, Makale, Masamba, Belopa dan Malili. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa panjatkan, karena pada hari ini atas rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat hadir di Hotel Palopo guna mengikuti diskusi hukum wilayah 5 Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Dan alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, meskipun kita tahu kondisi saat ini masih dalam kondisi pandemi Covid-19. Salawat dan salam kita aturkan kepada dunia kita yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap, dari kebaikan, dari kebatilan,
menuju jalan kebenaran dan keadilan yaitu dinul Islam. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan dan kami hormati, perkenankan kami menyampaikan laporan kegiatan diskusi hukum wilayah 5 Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Diskusi hukum wilayah 5 ini seyogianya dilaksanakan pada pertengahan bulan Juni tahun 2021 sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh tim Pokja. Namun oleh karena sesuatu dan lain hal sehingga kegiatan ini baru dapat kami laksanakan pada hari ini, Kamis tanggal 8 Juli 2021. Diskusi ini nantinya akan dibagi dalam 5 sesi sesuai dengan permasalahan masing-masing satuan kerja di wilayah 5 Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa diskusi wilayah 5 ini diikuti oleh 45 peserta dari 5 satuan kerja wilayah 5 Pengadilan Tinggi Agama Makassar, yaitu 12 orang dari Pengadilan Agama Palopo, 9 orang dari Pengadilan Agama Makale, 10 orang dari Pengadilan Agama Masamba, dan 10 orang dari Pengadilan Agama Belopa, serta 8 orang dari Pengadilan Agama Malili. Kemudian diskusi hukum wilayah 5 ini Pengadilan Tinggi Agama Makassar ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi aparatur pengadilan agama, terutama dalam bidang teknis justisial, agar aparatur pengadilan perlu tambahan ilmu dalam melaksanakan tugas dan serta memberikan pelayanan prima serta adil untuk seluruh masyarakat pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan agama yang agung. Di samping itu, diskusi ini juga diharapkan dapat menjadi sumber ilmu dalam hal pelaksanaan tata kelola pengadilan demi mewujudkan tata kelola pengadilan agama yang transparan dan akuntabel bagi seluruh masyarakat pencari keadilan. Maka berdasarkan tujuan tersebut, diskusi hukum wilayah 5 Pengadilan Tinggi Agama Makassar ini kami mengambil tema, yaitu dalam rangka mewujudkan tata kelola pengadilan agama yang transparan dan tebal menuju badan peradilan agama yang agung. Yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saat ini kita berada dalam acara pembukaan dan sesuai jadwal. Setelah ini adalah pembinaan dari Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Untuk itu kami mohon Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar berkenan untuk memberikan pembinaan serta sekaligus membuka acara diskusi hukum wilayah 5 ini secara resmi. Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang telah berkenan untuk hadir dalam diskusi ini untuk memberikan pembinaan. Selain itu juga kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, Bapak Ibu Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Makassar, para undangan, peserta dan panitia pelaksana atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sekalian, sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik, lancar dan tertib. Semoga dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pertemuan ini akan menjadi awal yang baik bagi kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan kita sebagai aparatur penegak hukum. Kemudian dalam rangka mewujudkan tata kelola peradilan agama yang transparan dan akuntabel menuju badan peradilan agama yang agung. Akhir kata, kami menyampaikan mohon maaf yang seluas-luasnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan diskusi hukum wilayah 5 ini. Karena kami sadari sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan dan kehilapan. Demikian laporan yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati rekan Hakim Tinggi, narasumber diskusi, para pendamping dari Pengadilan Tinggi Agama Makassar, yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan Pengadilan Agama
Koordinator Wilayah 5 di PTA Makassar bersama jajarannya para peserta diskusi sekalian. Yang saya hormati tak lupa Bapak KUA ya, Kari kita yang sudah dikenal dan terkenal. Ya, satu keistimewaan beliau bersama-sama kita di tempat ini memberi berkah. Ya, hadirin hadirat sekalian yang saya tidak sempat sebut satu persatu yang saya sama hormati. Alhamdulillah, sesuai laporan Ketua Koordinator Wilayah tadi, pelaksanaan diskusi ini agak telat, tapi masih dalam limit yang direncanakan sesungguhnya, dan itu sungguh sangat beralasan. Kami sampaikan bahwa putaran diskusi hukum yang oleh tim Pokja kita programkan tahun ini sudah selesai. Setelahnya nanti di wilayah koordinator wilayah 5 ini 6 koordinator sudah selesai semua. Sisa kita nantinya akan merampungkan hasil-hasil diskusi itu, lalu selanjutnya dibahas lagi oleh tim yang akan ditunjuk, dan selanjutnya akan kita kirim sebagai laporan kepada Dirjen Badilah Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahkan hingga pada Ketua Kamar Agama, dengan permohonan agar nantinya dapat menjadi bahan diskusi juga di Kamar Agama, dan syukur-syukur insya Allah kalau bisa diberi legalitas dalam bentuk surat edaran Mahkamah Agung yang bisa menjadi panduan untuk seluruh warga agama di seluruh Indonesia secara nasional. Bapak Ibu sekalian saya hormati, selanjutnya izinkan juga saya pada kesempatan ini sedikit bernostalgia ya. Palopo ini daerah pembinaan saya, bukan saya membina, dibinanya saya ya. Ya, karir saya CPNS saya di sini. Saya tinggal di Palopo itu selama 15 tahun. Lama cukup, 15 tahun. Lalu pindah di Makale 4 tahun, pindah di Masamba 3 tahun. Cukup lama di sini. Kalau selifting saya di sini udah pada pensiun sama Pak Kawa itu. Tuh Pak Arifer itu sudah pensiun semua. Saya tidak tahu, banyaklah dia apa sekarang. Saya katakan di sini saya dibina betul, dan di sini saya banyak belajar. Ya, ketua PA ada 2-3 di sini, dan yang pertama Bapak Dr. Anus Yudri Palalu yang SD-nya hadir bersama kita di sini. Ya, itu banyak saya dibina di sini. Bahkan beliau dulu, saya juga agak apa ya, saat itu dilarang saya jadi hakim cepat. Ya, jangan jadi hakim. Padahal mudahnya jadi hakim orang dulu. Hanya buat paper saja 2, hukum undang-undang perkawinan dan hukum ajaran, dikirim 3 bulan sudah ada SK. Itu saya tidak memanfaatkan. Nanti di akhir-akhir saat sudah ada informasi bahwa akan sulit jadi hakim orang, maka rame-rame lah kita diusul termasuk
Bapak Dr. Usman, ya, teman saya diusul saat itu, dan saat itu sudah harus psikotes di Jakarta. Kami ikut itu, alhamdulillah bisa lulus di saat itu. Jadi di Pengadilan Agama Palopo itu mulai dari prajurit sampai panitera perkara dan sebagainya, kerjaan lain, pansek, panitera dan sekretaris pernah, sampai jadi hakim dan seterusnya. Inilah daerah saya dibina Palopo. Jadi saya kira betul saya bernostalgia di sini, dan keluarga juga saya di sini. Ya, di sini berkembang, ya, bahkan buku-buku, ya, rumah sudah tua masih ada di sini, karena salah seorang anak mempertahankan, jangan dijual, itu tempat lahir saya di situ. Wah, kalau begitu alasannya susah itu, katanya tempat lahir saya jangan dijual lah, pikirnya dipindahkan di Makassar dan sebagainya, seperti aset lainnya. Bapak Ibu sekalian saya hormati, di masyarakat juga saya dibina di sini. Saya dulu pegawai aktif bersama tim-tim dakwah dan sebagainya. Ya, hanya sekarang ya agak mungkin karena kesibukan tugas itu rupanya sangat berkurang. Tapi saya juga tidak mau dikatakan mantan, ya, mantan ustaz dan sebagainya. Katanya lebih baik mantan penjahat daripada mantan ustaz. Di sini dulu awalnya CPNS saya 5 tahun itu MC di Mesir Raya. 5 tahun saya MC di Mesir Raya. Seterusnya ada SK Bupati sebagai naib hatib, di-SK-kan. Saya bertiga, Pak Ustaz Saifuddin Abbas almarhum, dan ada juga mantan dari penerangan agama Haji Memang Puji itu. Nah, itu saya bertiga di-SK-kan Pak Bupati, mantan naib hatib di sini Mesir Raya dan seterusnya. Pengabdian kita di masyarakat bersemangat saat itu, dari lorong ke lorong, perlu ya terjatuh untuk bergabung dengan masyarakat kita kebutuhannya. Singkatnya Bapak Ibu sekalian saya hormati, Palopo ini adalah daerah yang sangat terkesan bagi saya. Ya, yang keduanya tentu Bone, kan di sana saya pendidikannya sana lama, 67 tahun, ya, dan seterusnya. Daerah ini sungguh sangat ya punya potensi, banyak kelebihannya, dan saya kira betahlah orang di sini. Kalau sudah minum Pugalu itu, ya saya kira sudah melengket. Pugalu, Kapuru, Kapuru sudah minum itu. Insyaallah sudah betah tinggal di sini. Bapak Ibu sekalian saya hormati, saya kembali bahwa diskusi hukum yang dilaksanakan pada ini seperti yang dilaporkan tadi oleh Ketua, itu merupakan motivasi bagi kita, dan tidak terbatas pada apa yang dilaksanakan sesuai program Pokja, tetapi hendaknya dikembangkan oleh satuan kerja masing-masing, yaitu melakukan diskusi-diskusi hukum, terutama hal-hal yang sifatnya aktual, ya, dan dengan metode diskusi seperti ini adalah metode pembelajaran orang besar, pembelajaran andragogi, itu mudah kita serap melalui cara diskusi ketimbang baca sendiri dan seterusnya, mengkaji sendiri, mudah kita pahami, tukar pikiran dan sebagainya. Kita harapkan ini bisa dikembangkan untuk seterusnya, dan apa yang menjadi hasil diskusi ini bisa kita praktekkan di lingkungan kerja kita masing-masing. Banyak hal yang perlu dan senantiasa berkembang untuk kita jadikan bahan diskusi, ya. Kemarin saya sempat singgah di Parepare dan diinformasikan bahwa sudah ada
10 orang barangkali kurang lebih Pak Ketua ya, itu ikut diklat mediasi. Itu program Mahkamah Agung ya, mediasi di pengadilan agama itu harus diintensifkan. Bahkan bagi mereka hakim yang banyak berhasil dalam memediator ya, pihak yang berperkara itu dilaporkan, dicatat, dan bagian satu aspek penilaian untuk peningkatan karir mereka dicatat itu. Dan ini pula menjadi jawaban sesungguhnya di masyarakat kita, karena di beberapa tempat saya hadiri, rupanya masih ada anggapan yang mengatakan bahwa dengan meningkatnya angka perceraian itu indikasi ya, indikator kegagalan pengadilan agama. Ya, meningkat angka perceraian. Pengadilan agama gagal menekan angka perceraian. Kalau saya jawabnya belum tentu. Ya, mungkin ada benarnya. Ya. Karena di pengadilan agama kita intensifkan juga mediasi itu, penasehatan dan sebagainya. Ya. Dan pengadilan agama itu ibaratnya itu adalah instansi teknis ya. Ibaratnya tukang cukur itu ya. Coba mati tukang cukur itu. Lalu lalang di depannya orang yang rambutnya panjang dan sebagainya, macam-macam kusut. Tapi tidak di sapa-sapa juga, tidak apa. Kalau nanti singgah duduk di depan itu baru ya, dicukur. Permasalahan banyak di masyarakat ya, permasalahan banyak di masyarakat, tapi belum tentu ke pengadilan agama ya bisa selesai sendiri. Ibaratkan penyakit itu tidak semua penyakit, orang kena penyakit itu datang ke rumah sakit. Banyak yang selesai dengan obat-obat, ditiup-tiup saja, daun-daun saja dan sebagainya ya kan. Begitu juga banyak permasalahan di masyarakat kita, tapi belum tentu semuanya masuk di pengadilan. Nah, kalau masuk di pengadilan, ketemulah asas bahwa kita tidak boleh menolak satu perkara dengan dalih apapun. Jadi kita ini instansi teknis, ya. Apakah disuruh pulang? Jangan. Lalu supaya angka perceraian itu kurang, ya. Satu sisi bahwa hemat kita bahwa dengan adanya mereka datang di pengadilan agama untuk menyelesaikan kasusnya, berarti itu kesadaran hukum masyarakat tinggi. Ketimbang dia selesai sendiri, ya, selesai sendiri ataukah berlama-lama mereka, kalau perceraian ya, berlama-lama mereka itu pisah tempat bertahun-tahun, sebagainya puluhan tahun, ya, tanpa kepastian. Itu kan, kalau datang di pada agama, itu berarti kesadaran hukumnya mereka tinggi. Jadi anggapan yang mengklaim bahwa meningkatnya angka perceraian itu adalah satu indikator kegagalan pengadilan agama itu belum tentu sepenuhnya benar. Lalu ada mediasi dilakukan untuk menekan angka itu, bukan hanya penasehatan biasa, tapi ada tim mediator, mediator terdaftar ya, ataupun mediator dari unsur hakim sendiri untuk memberikan penasehatan terhadap perkara, kalau perceraian juga perkara-perkara lainnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dengan demikian maka kita selaku aparatur peradilan agama hendaknya lebih profesional dan bekerja lebih cepat, lebih tepat, dan kita bekerja tanpa putus asa, pantang mundur. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, karena itu PTA Makassar sangat konsen terhadap program-program seperti ini dan tidak henti-hentinya melakukan satu kebijakan-kebijakan dalam rangka menunjang segalanya itu. Program prioritas Ditjen Badilang
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Secara pelan-pelan kita di PTA melakukan pengaturan mulai dari yang kecil hingga yang dianggap besar, rumit dan sebagainya sesuai kondisi yang ada. Itu juga kita harapkan di daerah supaya dilakukan hal yang serupa. Perubahan yang kita lakukan itu secara bersama-sama, dari yang kecil-kecilnya, misalnya masalah ketertiban dalam berpakaian, itu kita atur semua. Ketertiban dalam berpakaian kita sudah tetapkan, dan barangkali surat edarannya belum sampai di daerah ya Pak, belum sampai ya, tapi akan ada edaran nantinya. Pakaian kita Senin, Selasa itu pakaian dinas biasa, itu warna biru biru maron ya, biru malam ya, seperti biasa, warna gelap. Kalau Rabu kita tetapkan pakaian putih yang punya variasi. Saya lihat di Kementerian Agama sudah juga ada strip-stripnya lah, ada variasinya. Contohnya di PTA sudah semua. Jadi kalau ke PTA itu jangan heran kalau hari-hari Rabu lihat putih seperti dokter-dokter palsu semua kan. Dokter palsu semua. Nah, itu di PTA itu. Kalau hari Kamis kita tetapkan batik di utama batik lokal. Seperti yang kita pakai ini batik lokal ini. Ada tulisannya itu, kagak ngangkanya kan. Asal jangan dibaca terus ya. Dibaca terus. Nah, enak juga kalau ada orang yang ikut baca dia sementara dipakai. Karena ada pengalaman kecil saya waktu saya sanawiyah, saya ke Sampano itu. Saya ke Sampano diundang makan lansat. Waktu itu saya pakai baju yang banyak tulisannya. Itu tulisan dulu, ada baju dulu kain Apollo itu. Apollo ada satu Apollo. Banyak tulisan. Saya di sana ada anak SD yang ikut di belakang saya baca itu buku saya, baca baju saya, baca. Tersinggung juga ini kan. Kayak surat kabar saya dibaca. Saya lalu buru anak itu, kasih bagiannya ini kurang ajar. Jadi jangan juga terlalu banyak bacaannya ya, jangan banyak bacaannya. Yang penting ada identitasnya. Kamis, Jumat juga pakaian olahraga dan disambung dengan batik sembarangan. Bisa batik lokal, bisa batik nasional gitu. Jadi ini mulai dari yang kecil-kecil ini tertib kita. Karena kita ingin Bapak Ibu sekalian saya hormati, penampilan kita di masyarakat ya, supaya punya nilai juga ya. Jangan sama dulu ya, jangan sama dulu. Kantor kita sudah bagus, orangnya tidak tertib, tidak enak kan ya. Jadi pakaian sudah kusut itu tidak usah lah, kasih tukang kebun lah itu ya. Kopiah yang sudah kemerahan sudahlah, gantilah dan sebagainya. Dan seberapa kan, seberapa kita harus tampil. Dan apalagi orang PA itu dimasukkan di Pemda sebagai Muspida Plus kan. Dan itu benar, karena sesuai dengan PP nomor 9 tahun 2010 memang ya tentang keprotokolan itu lembaga peradilan ini punya level yang sama mereka ya, sama pengadilan negeri, pengadilan agama sama saja. Cuma sayang sekali, saya sering-sering katakan itu ada musibah bagi kita pengadilan agama itu penamaan pengadilan negeri. Ya, pengadilan negeri cari orang mana pengadilan swasta ya, swasta barangkali pengadilan agama lah pengadilan swasta, padahal pengadilan negeri, pengadilan agama sama-sama pengadilan negara. Itu pengadilan negeri terjemahan dari bahasa Belanda yang penamaannya di undang-undang itu peradilan umum. Nah, itu membuat celaka itu pengadilan agama dulu itu. Dikatakan beragama, apalagi sunat kumuh dan sebagainya. Wah, inilah pengadilan swasta ini ya. Tapi lama-lama kita
sudah selevel betul berdiri, ya, sama rendah, ya, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan apa ya agama. Jadi roh agama dari warga penagama jangan hendaknya hilang. Itu asalnya kita. Adik-adik ini enggak merasakannya. Kita dulu merasakan semua. Ya. Merasakan. Kita dari Kementerian Agama. Dan tahun 2003 saat-saat menjelang satu atap di bawah Mahkamah Agung karena kehendak konstitusi itu tarik menarik itu ya kita dengan Kementerian Agama, bahkan ya lembaga Majelis Ulama Republik Indonesia mempertahankan tidak rela pengenaan agama ini masuk dilebur masuk Mahkamah Agung. Alasannya satu, nanti terkontaminasi apa walau alam kan, walau alam itu. Jadi ini harus dicamkan. Kalau adik-adik yang baru tentu tidak tahu sejarahnya seperti itu. Kita harus menjawab bahwa kehadiran lembaga peradilan agama sebab tetap kompak dengan kementerian asalnya yakni Kementerian Agama. Oh iya, silakan. Intinya nampaknya ini voting ya, hampir sebagian besar suara mayoritas membolehkan. Dalam hal ini mungkin berbeda sedikit terkait dengan ini pendapat pribadi, karena kalau pendapat Marili tadi sudah sampaikan oleh Pak Wakil, pendapat pribadi PS itu menurut saya tidak terbatas dari agenda sidang. Akannya memang selalu di dalam pembuktian, tapi faktanya di praktik persidangan pada saat agenda mediasi pun bisa PS. Saya menanggapi permasalahan yang disampaikan oleh Pengadilan Agama Palopo tentang PS. Poin yang pertama, menurut saya kalau yang melatar belakangi kan batas-batasnya itu ada para pihak, tetapi karena di situ majelis boleh tidak semudah itu diulang. Kalau memang kita menilai, hakim kan pintar menilai bahwa ini hanya memperlambat saja, mengulur waktu. Itu tetap hakim yang punya otoritas untuk bisa atau tidaknya dalam satu kasus. Walaupun damai, kalau menyangkut harta tidak bergerak, maka harus di PS. Menghindari kesepakatan, jangan sampai sepakat tanahnya orang diambil, disepakati, itu kan tidak bisa. Nah, di situ syarat-syaratnya di dalam perma itu ada banyak. Ada petunjuk, karena operasionalnya sama saja kan. Kita itu kan mencari juga batas-batasnya banyak. Bahwa ketika sudah dilakukan sita, dan sita itu memang betul-betul sesuai aturan, tidak perlu lagi ada PS. Ya, tetapi kalau PS dilakukan lalu belum meyakinkan, itu sita harus tetap dilakukan. Makanya melaksanakan sita jaminan itu seharusnya. Jadi sebelum mereka datang ke Pengadilan Agama Manggarai, memang banyak pihak-pihak yang memang sudah menikah terlebih dahulu. Kemudian karena memang mereka baru mau membutuhkan buku nikah, mereka datanglah ke pengadilan, ternyata mereka belum cukup umur. Untuk memperjelas objek sengketa, karena jangan sampai di kemudian hari kita buatkan kesepakatan damai misalnya, ternyata objek itu hanya kita mengacu pada gugatan, sementara gugatan itu tidak jelas. Permasalahannya, bolehkah mengajukan kumulasi permohonan dispensasi kawin dengan perwalian? Solusi yang diambil di PAB Loka dapat diajukan secara kumulasi permohonan dispensasi kawin dengan permohonan perwalian dengan pertimbangan kedua perkara tersebut sama-sama demi kepentingan anak. Untuk selanjutnya permasalahan ini kami diskusikan, kami lemparkan kepada Bapak Ibu peserta diskusi wilayah. Bagaimana tanggapannya?
kami sudah merubahnya dari cerai talak menjadi cerai gugat. Tetapi sampai sekarang itu di monitoring SIPP masih muncul merah, minta ditetapkan PHS Ikrar. Nah, sampai sekarang belum ada. Kasus ini berawal, kalau tidak salah, berawal dari ada gugatan masuk ke pengadilan negeri. Kemudian oleh pengadilan negeri ditolak, beranggapan ini kewenangan pengadilan agama. Ini ahli waris 5 orang, kemudian dia menggugat 1 orang yang bukan ahli waris. 5 orang ahli waris ini mau membagi hartanya, akan tetapi ternyata hartanya itu yang satu diserobot oleh orang lain. Itu ilustrasi kasusnya. Terhadap persoalan ini kita akan buka diskusi ini. Bagaimana pendapat teman-teman semuanya? Apakah terhadap kasus ini merupakan kewenangan pengadilan agama atau pengadilan negeri, atau juga bukan dua-duanya karena ternyata ditolak oleh pengadilan negeri di Malini? Jadi ini mungkin ranahnya admin pusat. Mungkin ada solusi dari admin-admin yang ada di PA wilayah 5. Bagaimana caranya? Silakan Pak. Jadi mungkin bisa di-input saja, setelah input akta cerai baru dihapus data ikrar talaknya, Pak. Mungkin bisa membantu untuk masalah tadi. Ya. Terima kasih. Sebenarnya ini kejadian ini semuanya ada di Palopo, Masamba, Malini itu di Palopo semua cerai. Tidak ada, memang tidak bisa didapat. Cuma kita minta pengalamannya di tempat lain. Kalau mau cari di Masamba, mau cari di Malini, tidak di Palopo semua dulu cerai itu. Itu pengalaman yang kita minta. Ya, lanjut. Tidak ada petunjuk berupa register, ya kalau saya kira. Sebaliknya, bila ada petunjuk registernya lengkap, itu tidak ada masalah. Tapi rujukannya tetap kita kembalikan kepada KUA sesuai dengan aturan pada masanya. Kembali kami sedikit stressing tentang surat keterangan. Surat keterangan, apa namanya? Itu keterangan kan ada 2. Bisa secara lisan, bisa tertulis. Nah, ada larangan untuk menerbitkan keterangan itu sebenarnya hanya bentuk kehati-hatian kita. Sepanjang kita bisa memberikan satu keterangan yang aktual, yang faktanya memang seperti itu, seperti yang dikatakan tadi PA Bone, bahwa memang ada rujukan yang tidak meragukan lagi, tidak salah untuk kita memberikan keterangan. Ada rujukan yang tidak meragukan, apa salahnya kita mengeluarkan demi pelayanan kita kepada masyarakat. Masalahnya berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tahun 2009 tentang perubahan nama. Jadi ini ada masyarakat ini tentang perubahan nama dari Epi Pakalu menjadi Era Pinajam. Maka yang bersangkutan mengubah namanya dari seluruh dokumen, mulai dari SD sampai tingkat perguruan tinggi, semua KTP dan KK juga dia rubah semua namanya. Bukan dia rubah, dia ganti dari Epi Pakalu menjadi Era Pinajam. Era Pinjam, ya. Yang bersangkutan datang di Pengadilan Agama Palopo dengan tujuan ingin merubah akta cerai yang telah diterbitkan terlebih dahulu pada tahun 2018 atas nama Epi Pakalu. Bagaimana tindakan panitera pengadilan dalam menyikapi permasalahan tersebut? Di dalam praktek kami, itu pihak yang bersangkutan diwajibkan membuat satu permohonan kepada PA yang melahirkan akta cerai. Yang inti permohonannya ingin bermaksud untuk melakukan perubahan nama berdasarkan penetapan pengadilan negeri tadi. Nah, apa yang harus kita lakukan? Bukan kita mengganti akta cerai, tetapi cukup di balik akta cerai itu dibuatkan catatan
bahwa berdasarkan permohonan ini dan penetapan Pengadilan Negeri nomor tanggal sekian, maka kami melakukan perubahan berdasarkan hal tersebut, nama yang semula menjadi si B, katakan. Ya. Jadi prakteknya seperti itu, cukup di belakang akta cerai, jangan kita mengganti akta cerai. Saya kira itu dari kami. Dan ini pun nantinya menjadi bahan untuk kami lemparkan ke atas. Apakah yang kami lakukan dalam praktek ini dibenarkan atau ada petunjuk lain nanti dari atas. Kita sama-sama menunggu hasilnya. Terima kasih. Cukup, jawabannya sangat pas. Terima kasih, Pak. Halaman 8 nomor 2, Pak. Halaman 8 nomor 2 ya sudah ditemukan, Pak. Bapak Ibu sekalian saya hormati, mudah-mudahan saja segalanya ada manfaat bagi kita semua, dan saya pribadi mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Akhirnya kita berdoa, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Dan diskusi hukum pada wilayah 5 ini, mari kita sama-sama tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami mewakili seluruh keluarga besar Wilayah 5 dan Tinggal Makassar, dan pun juga berterima kasih kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggal Makassar, Yang Mulia para hakim Bapak dan Ibu Tinggi, para pendamping, serta seluruh yang telah berpartisipasi dalam terselenggaranya acara diskusi hukum Wilayah 5 ini. Dan kita berdoa semoga Yang Mulia dan sebelumnya kembali ke tempat masing-masing dalam keadaan sehat walafiat. Dan marilah kita bersama-sama, sebelumnya kami mohon maaf juga apabila dalam pelaksanaan diskusi ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu pesan-pesan diskusi wilayah 5 ini Bu? Alhamdulillah hari ini kita sudah mengikuti pelaksanaan diskusi hukum untuk wilayah 5 berjalan lancar dan sukses. Banyak permasalahan yang sering kita temukan dalam keseharian pelaksanaan tugas. Mudah-mudahan bisa menjadi dengan pelaksanaan diskusi hukum ini bisa membawa kesamaan persepsi kita para hakim maupun tenaga teknis lainnya dalam menyelesaikan perkara di masing-masing satker kita. Bagaimana Pak Kumaini tanggapannya tentang diskusi hukum wilayah 5 ini yang sudah berlangsung? Alhamdulillah untuk diskusi hukum yang dipakaikan dengan pembinaan untuk wilayah 5 ini berjalan dengan baik dan alhamdulillah cukup responsif para delegasi dalam hal memberikan tanggapan maupun mengajukan beberapa permasalahan hukum yang masing-masing ada di satkernya. Mudah-mudahan diskusi seperti ini bisa berkelanjutan karena
efek positif yang didapatkan dari diskusi ini cukup bagus, dan mudah-mudahan beberapa permasalahan-permasalahan yang telah kita diskusikan bersama, kemudian nanti kita rumuskan solusi-solusinya itu bisa jadi rujukan di masing-masing satker di tempat kita. Dan saya berharap diskusi seperti ini lebih diintensifkan lagi, karena selain menambah khasanah keilmuan kita, ini bisa kemudian bisa menjadi pemantik untuk meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat atau para pencari keadilan. Secara umum, pelaksanaan diskusi hukum kali ini berjalan dengan baik tanpa kendala yang signifikan, dan kita berharap semuanya mudah-mudahan diskusi hukum selanjutnya bisa lebih ditingkatkan lagi, karena kalau permasalahan yang tadi kita diskusikan ini cukup kompleks sih, dan ini sangat bagus untuk kita jadikan sebagai rujukan bersama, dan mudah-mudahan nanti hasil rumusan dari diskusi ini bisa diajukan ke Kamar Agama dan bisa dipedomani oleh satker-satker di tempat lain, bukan hanya di wilayah 5 Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Barangkali itu tanggapan kami selaku delegasi Pengadilan Agama di Lopa. Terima kasih.